Di ujung barat Nusantara, di tanah Aceh, yang harum dengan doa dan azan subuh, yang berkumandang setiap hari. Sejarah pernah menorehkan sebuah kisah cinta, dan perjuangan yang tak akan pernah hilang ditelan zaman. Angin laut dari Samudra Hindia berhembus kencang, membawa kabar tentang kedatangan bangsa asing yang ingin menguasai bumi Rencong. Tahun 1873, Belanda datang dengan kapal perang raksasa. Meriam ditembakkan, dentumannya memekakan telinga, dan langit Aceh seakan berguncang. Mereka menyangka Aceh akan mudah ditaklukkan, tapi mereka tidak tahu, tanah ini bukan hanya sepotong bumi, melainkan negeri yang setiap jengkalnya dijaga doa, dijaga keyakinan, dan dijaga darah para syuhada. Di tanah Meulaboh, seorang anak laki-laki tumbuh dengan darah pejuang. Namanya Umar. Kelak dikenal sebagai Teku Umar. Sejak kecil, ia terbiasa mendengar cerita tentang keberanian leluhur Aceh melawan Portugis, melawan penjajah asing yang pernah mencoba menaklukkan tanah ini. Cerita itu bukan dongeng, melainkan bara api yang membakar dadanya. Umar tumbuh sebagai pemuda cerdas. Tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga strategi perang. Ketika usianya masih belia, ia sudah mengangkat senjata, mengikuti jejak para pejuang dewasa. Di sisi lain, di Aceh Besar, seorang gadis kecil tumbuh dengan kecantikan paras dan keteguhan iman. Dialah Kot Nyak Dien. Sejak kecil ia menunjukkan sifat yang berbeda. Meski lembut dalam bertutur kata, tetapi hatinya begitu kuat. Ayahnya, seorang tokoh terpandang, selalu menanamkan pada dirinya bahwa harga diri orang Aceh ada pada iman dan keberanian. Ia tumbuh dengan doa-doa, dengan tilawah Quran, dengan keyakinan bahwa hidup harus bermanfaat untuk agama dan tanah air. Ketika dewasa, Dien menikah dengan seorang pejuang gagah berani, Teku Cek Ibrahim Lama. Hidupnya bahagia, namun kebahagiaan itu dipatahkan oleh perang. Dalam sebuah pertempuran melawan Belanda, suaminya gugur di medan perang. Saat tubuh sang suami dibawa pulang dengan penuh luka, dan menangis sejadi-jadinya. Tetapi dari tangis itu, lahirlah sumpah. Aku tidak akan berhenti berjuang. Air mataku bukan untuk kelemahan, melainkan untuk menguatkan tekad. Takdir kemudian mempertemukan Dien dengan Umar, dua jiwa yang sama-sama terluka, dua hati yang sama-sama terbakar oleh semangat perlawanan. Mereka menikah, dan penyatuan itu bukan hanya pernikahan, tetapi juga ikrar perjuangan. Umar menjadi panglima yang cerdas, Dien menjadi cahaya yang menguatkan pasukan. Teku Umar dikenal dengan strategi liciknya. Ia berani melakukan hal yang tak terpikirkan oleh orang lain. Ia pernah masuk ke pihak Belanda, pura-pura tunduk, pura-pura bekerja sama. Banyak orang Aceh kecewa, bahkan marah. Mereka menyebutnya pengkhianat. Tetapi Umar sabar. Ia menyimpan rencana besar. Ia mengumpulkan kekuatan, mengambil senjata, logistik, dan amunisi Belanda. Lalu, ketika waktunya tiba, ia berbalik menyerang. Belanda terkejut, pasukan mereka kacau, dan Umar berhasil membawa pulang ratusan senjata. Rakyat Aceh bersorak. Namanya harum sebagai panglima perang yang penuh akal. Di sampingnya, dan tidak pernah diam, ia merawat pasukan yang terluka. Ia menyiapkan makanan di hutan. Ia memimpin doa bersama sebelum perang dimulai. Bahkan dalam keadaan sulit, ia selalu berkata, "Jangan takut, mati di jalan Allah adalah kemenangan sejati." Kata-katanya membuat pasukan kembali bersemangat. Meski lapar, meski sakit, meski menghadapi meriam besar milik Belanda, hutan Aceh menjadi saksi perjuangan mereka. Malam-malam gelap, hujan deras, suara jangkrik dan desiran angin menjadi latar perjuangan. Umar dan Dien berjalan bersama pasukan, menempuh jalan licin, menyusuri sungai, bahkan tidur beralaskan tanah. Tetapi mereka tidak pernah mengeluh. Mereka tahu, semua itu untuk kemerdekaan. Namun sejarah menulis babak yang pilu. Tahun 1899, dalam pertempuran di Meulaboh, Umar terkena peluru musuh. Tubuhnya roboh, darahnya membasahi tanah. Pasukan berteriak takbir, namun takdir telah tiba. Umar gugur sebagai syuhada. Berita itu cepat menyebar. Rakyat Aceh berduka, dan bagi Dien, dunia seakan runtuh. Ia kehilangan suami, sahabat, sekaligus panglima perang. Tetapi, Dien tidak menyerah. Meski hatinya hancur,
ia tetap berdiri tegak. Ia terus memimpin pasukan, meski matanya mulai rabun, meski tubuhnya mulai renta, meski penyakit kian melemahkannya. Ia tetap bergerilya di hutan, tetap menyemangati pasukan. Hingga akhirnya, karena kondisi tubuhnya yang semakin lemah, pasukannya menyerahkannya kepada Belanda agar ia mendapat perawatan. Dian ditangkap, dibuang jauh ke Sumedang. Di tanah pembuangan, ia tidak lagi melihat Aceh. Tetapi, semangatnya tidak pernah padam. Ia menghabiskan hari-harinya dengan doa, dengan sabar, dengan keyakinan bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Hingga ajal menjemputnya, ia tetap seorang pejuang sejati. Kisah Umar dan Dian adalah kisah cinta yang abadi. Cinta yang menyatu dengan perjuangan. Cinta yang tak berhenti di dunia, tetapi terus hidup dalam setiap helai merah putih yang berkibar. Mereka mengajarkan kita bahwa cinta sejati bukan hanya soal perasaan, tetapi soal pengorbanan bersama untuk sesuatu yang lebih besar, tanah air. Hari ini, ketika kita melihat bendera merah putih berkibar, ketika kita mendengar lagu Indonesia Raya, ingatlah bahwa di dalamnya ada darah Umar, ada air mata Dian, ada doa-doa yang tak pernah putus. Dan tugas kita adalah meneruskan perjuangan itu dengan cara kita masing-masing. Sahabat, jika kisah ini membuatmu terinspirasi, jangan biarkan cerita mereka hilang di telan waktu. Mari bersama kita terus mengingat, terus menceritakan, dan terus menyebarkan semangat perjuangan ini. Tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan cerita ini kepada teman-temanmu. Karena semakin banyak yang mengenang, semakin abadi pula semangat Teku Umar dan Kat Nyak Dien dalam hati bangsa Indonesia.